Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran daring kali ini saya akan menjelaskan khusus matematika kelas 10. Beda soal untuk trigonometri. Untuk contoh soal yang pertama, di sini ada soal ujian nasional SMK jurusan pertanian tahun 2003 nomor 28. Jika sin A sama dengan 3/5, di mana A sudut pada kuadran kedua, maka tentukanlah cos A. Oke, sebelum kita menjawab, kita identifikasi terlebih dahulu soal tersebut. Langkah pertama yang kita identifikasi adalah sudutnya. Sudut A terletak pada kuadran kedua. Kuadran kedua ya, ini berada pada 90 dan kurang dari 180 derajat. Kalau kita buatkan untuk koordinat kartesiusnya seperti ini. Jadi ini 1, ini 2, ini 3, dan ini 4 ya. Sehingga jelas untuk kuadran kedua di sini sin adalah positif, untuk cos pasti akan bernilai negatif ya. Ini kuadran kedua. Jadi kesimpulannya adalah untuk sin A, rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah Y per R, di mana Y nya adalah 3, kemudian R nya adalah 5. Yang ditanyakan adalah cos A. Cos adalah X per R, seperti ini, X per R. Sedangkan untuk sisi X nya ini belum diketahui, atau titik koordinat dari X nya ini belum diketahui. Untuk menentukan titik koordinat X, kita gunakan konsep Pythagoras ya. Jadi untuk X adalah R kuadrat dikurangi Y kuadrat. R nya 5 dikuadratkan sama dengan 25, Y nya 3 dikuadratkan sama dengan 9, jadi sama dengan 16. Untuk X adalah akar dari 16, yaitu 4. Dikarenakan berada di kuadran kedua, maka nilai X ini bernilai negatif. Jadi hasilnya adalah min 4. Jadi min 4 per 5, seperti ini. Jadi jawabannya adalah B. Next, soal yang kedua sama, kita identifikasi terlebih dahulu. Untuk yang diketahui adalah sudut A. A ini terletak di kuadran keberapa? Nah, ini pertanyaannya adalah untuk sudutnya adalah radian ya. Jadi pi ini sama dengan 180 derajat ya kalau pi. Kalau misalkan 2 pi, maka hasilnya adalah 360 derajat. Nah, di sini 3 per 2 pi, langsung saja 3 per 2 dikalikan 180 ya, khusus yang ini ya, terus saya dikali 180 dibagi 2 itu 90 kali 3 yaitu 270, seperti ini. Jadi dia berada di kuadran ketiga ya. Kalau kita buatkan, dia berada di kuadran ketiga, ada di sini nih letaknya. Nah, antara 180 dengan 270 nih. Kuadran ketiga yang positif adalah tangen. Nah, ini positif, tangen. Sisanya untuk sin itu negatif, untuk cos dia negatif. Ini kuadran ketiga. Oke, tadi diketahui untuk tan A, ingat tangen itu rumusnya adalah Y per X ya. Y per X. Untuk Y nya 2, X nya 1. Dari mana angka 1 ini? Ya jelas 2 dibagi 1 sama dengan 2. Jadi kesimpulannya ini Y nya 2, X nya sama dengan 1. Jadi yang belum ada adalah R nya, radiusnya atau R nya. Kita cari R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Untuk X dikuadratkan, 1 dikuadratkan 1, kemudian 2 dikuadratkan 4, jadi hasilnya 5. R kuadrat sama dengan akar 5. Oke, seperti ini.
tentukanlah sin A. Nah, sin A dikalikan dengan cos A. Langsung di sini. Sin A, sin itu adalah Y per R. Kemudian cos adalah X per R. Seperti ini. Y-nya karena berada di kuadran ketiga maka negatif. Jadi Y-nya ini 2. Jadi min 2 per akar 5. Kemudian X-nya jadi negatif juga di kuadran ketiga. Min 1 per akar 5. Min kali min positif ya, 2. Akar 5 dikalikan akar 5 ya, akar 5 dikalikan akar 5 ini sama dengan akar 25. Akar 25 sama dengan 5, atau sesuai dengan konsep aljabar, akar A dikalikan akar A sama dengan A ya. Jadi akar akar 5 dikalikan akar 5 itu sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah 2/5 seperti ini. Oke, selanjutnya ini implementasi ya, implementasi perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa dalam kehidupan sehari-hari. Contoh seperti ini, ada gambarnya. Perhatikan gambar menara di samping, saya buat di bawah ya. Lihat dari titik A dengan jarak 45 ya, ini jaraknya 45 titik A ke menaranya dengan sudut elevasi. Nah, ini adalah sudut elevasi nih ya, ini sudut elevasi. Sedangkan sudut yang dibentuk antara menara dengan sudut pandang ini disebut dengan sudut depresi. Depresi. Jadi ada dua, ada elevasi, ada depresi. Kalau seandainya sini 60 pas, ini kan konsep Pitagoras. Sini 90 dan di sini pasti dia 30. Seperti itu. Depresi, ada elevasi 60. Tentukanlah tinggi menara. Nah, ini yang ditanyakan. Tentukanlah ini ya, tinggi menaranya. Jadi kita gunakan konsep apa? Di sini ada sin, ada cos. Yang diketahui kita buatkan lagi nih ya, yang kita buatkan seperti ini. Jadi yang diketahui adalah terhadap sudut alfa ini adalah sisi sampingnya, sedangkan ini adalah sisi depannya, sedangkan ini adalah sisi miring. Nah, yang diketahui adalah sisi samping, yang ditanyakan sisi depan. Kita gunakan konsep tangen. Tan alfa ini sama dengan D depan dibagi samping. Ingat lagi, tangen adalah depan dibagi samping. Tangen 60 derajat. Nah, diingat kita pada materi sebelumnya yang perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa, berapakah tangen 60 derajat? Tangen 60 derajat itu sin 60 dibagi cos 60. Sin 60-nya adalah setengah akar 3, kemudian cos 60-nya adalah setengah, jadi dia akar 3 ya. Jadi tangen 60 adalah akar 3. Oke, jadi depannya misalkan tinggi. Oke lah, sini tanya tinggi, T-nya sampingnya 42 kali silang, sehingga T-nya adalah 42 akar 3. Satuannya meter. Ini jawabannya ini 42 akar 3 meter di tinggi menara tersebut. Baik, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Selalu tonton materi pembelajaran dari saya. Jangan lupa di like dan di subscribe video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam OT Online Teacher TV.